Oke, selamat bertemu lagi dalam pertemuan ini. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang masih seputar fungsi, ya. Ini sekarang kita akan bahas mengenai aljabar fungsi. Ya. Tentunya aljabar berarti kita dihadapkan pada bentuk-bentuk, nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ya. Jadi kita misalkan diketahui ada fungsi f(x) dan fungsi g(x), ya. Nanti diketahui ada fungsi f(x) dan fungsi g(x). Maka yang pertama adalah penjumlahan kalau f(x) ditambah gx. Itu boleh dituliskan menjadi f ditambah gx. Ini boleh. Demikian juga untuk pengurangan. Ini adalah f dikurangi gx. Kemudian untuk perkalian, kemudian dan yang terakhir adalah pembagian. Ini juga boleh menjadi f per gx. Nah, ini adalah aljabar-aljabar yang akan kita pelajari di dalam fungsi. Dan nantinya adalah tentunya akan dihubungkan lagi mengenai daerah asal, ya. Setelah kita mengetahui nanti aljabarnya seperti ini, nanti kita akan hubungkan juga dengan daerah asal yang sebelumnya pernah kita pelajari, ya. Nah, kita akan melihat satu persatu dari bentuk-bentuk aljabar ini. Jadi saya misalkan diketahui misalnya f(x) adalah 3x ditambah 8 dan gx adalah 2x min 6 misalnya, ya. Nah, perintahnya adalah tadi yang saya bilang, kalau masalah penjumlahan, pengurangan dan seterusnya, ini saya pikir kalian cukup paham, ya. Jadi yang pertama misalnya tentukan hasil dari nomor 1, ya, misalnya f(x) ditambah gx. Ini langsung saja kita bahas, ya. Ini f(x)-nya ada, gx-nya ada, berarti ini intinya sebenarnya kalau kalian memahami ini tidak terlalu paham. Jadi intinya adalah f(x) kita jumlahkan dengan gx, maka ini menjadi 3x ditambah 8 ditambah dengan 2x min 6. Maka hasilnya menjadi 3x tambah 2x adalah 5x ditambah 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang B misalnya f(x) dikurangi gx. Sama saja, f(x)-nya 3x plus 8 dikurangi, hati-hati. Saya sering kali mengingatkan kalau di sini ada tanda pengurang, maka pengurangnya itu diberikan tanda kurung dulu. Sehingga kalau dibuka kurungnya menjadi 3x plus 8 min 2x, ini plus 6. Kita dapatkan ini x ditambah 14. Ini kalau pengurangan. Demikian juga misalnya perkalian. f(x) kali gx. Ya, berarti dengan sendirinya adalah 3x ditambah 8 dikalikan 2x dikurangi 6. Ini akan menjadi sebuah, di sini linear, ini pasti nanti kuadrat, ya. 3x kali 2x berarti 6x kuadrat. Ini adalah min 18x. Ini adalah 16x, berarti min 2x. Ini kali ini adalah minus 48. Kita lihat derajatnya adalah 2, maka terbentuklah sebuah fungsi kuadrat.
Yang pembagian fx dibagi gx berarti menjadi 3x ditambah 8 2x min 6. Ya, sudah. Kita nggak bisa menentukan apa-apa lagi, ini nggak bisa disederhanakan lagi, ya. Nah, kalau ditanya ini darah asalnya, coba kalau yang nomor 2, tentukan domain dari hasil nomor 1. Ya, misalnya ini, yang kedua diminta menentukan domain. Yang A itu kita lihat bahwa f plus gx itu ternyata hasilnya adalah 5x ditambah 2 linear, ya kan? Ini kita lihat kalau dia diganti x-nya negatif, diwakili oleh negatif, ada nilainya 0, ada positif juga ada, maka ini df plus g ini adalah himpunan x bilangan real. Kalau kalian lupa menentukan domain, bisa kalian lihat di catatan-catatan sebelumnya. Di materi saya sebelumnya adalah membahas mengenai domain, ya. Kemudian yang kedua, f dikurangi gx itu menghasilkan x ditambah 14. Ini juga sama, linear. Berarti domain dari f min g ini adalah himpunan x bilangan real. Ya. Lalu yang C, kita lihat bahwa f kali gx itu menghasilkan 6x kuadrat min 2x min 48 kuadrat. Kalau x-nya negatif ada nilainya, x-nya 0 ada, x-nya positif ada, maka D dari f kali g itu juga sama, himpunan x bilangan real. Ya, kemudian yang D, nah ini ada sedikit perbedaan. Yang D, hasil dari f per g ini adalah 3x ditambah 8 dibagi 2x min 6. Bentuknya adalah fungsi pecahan, ya kan? Kita ingat bahwa syarat pecahan penyebut tidak boleh 0. Jadi 2x tidak boleh 6, x-nya tidak boleh 3. Maka D dari f per g adalah himpunan x, di mana x tidak boleh 3, x bilangan real. Nah, ini sebenarnya sedikit ringkasan mengenai aljabar fungsi. Jadi intinya kita menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagi, ya kan? Hanya kan nanti yang perlu dilihat bahwa satu, kalau fungsinya dalam bentuk pangkat, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau pangkatnya sama. Ya, hal-hal itu yang harus kalian ingat seperti itu, ya. Jadi yang materi-materi yang pernah kalian pelajari sebelumnya, tolong diperhatikan dengan baik, ya. Silakan disimak dulu mengenai aljabar fungsi ini. Kemudian nanti saya coba memberikan latihan-latihan yang mendukung dari aljabar fungsi ini. Baik, untuk contoh berikutnya, ini masih sedikit ada kesamaan, hanya kita akan mencari nilai fungsinya terlebih dahulu. Ada fx, ada gx, tentukan f min 5, ya. Kalau kalian perhatikan, di sini fx sama dengan x kuadrat min 5x. Yang ditanya adalah f min 5. Artinya apa sih? Artinya kalau kita lihat dari fx sama dengan x kuadrat min 5x dari soal, diketahui di soal, kemudian yang ditanya f min 5. Oh, berarti si x-nya nih, si x-nya kita ganti sekarang menjadi min 5. Variabelnya kita ganti min 5. Maka semuanya ini kita ganti min 5.
min 5 kuadrat min 5 kali 5. Nah, ini adalah 25 dikurangi 25 sama dengan 0 ya. Jadi paham ya, kalau mencari nilai fungsi berarti ini kita pakai untuk menggantikan si variabel dalam fungsi tersebut. Yang kedua, F7 ditambah 2G6. Nah, ini hati-hati. Boleh kalian cari dulu F7 berapa, baru nanti dijumlahkan boleh. F7 berarti X-nya kita ganti 7. Jadi 7 kuadrat min 5 kali 7. Ini 49 dikurangi 35. Berapa? 49 kurangi 35 adalah 14. Lalu G6 dulu cari G6. G6 jangan salah. Karena ini G6 berarti kita ngambilnya dari fungsi Gx. Berarti 5 kali 6 dikurangi 6. Ya kan? 30 dikurangi 6 adalah 24. Kemudian baru yang ditanya F7 ditambah 2G6. F7-nya adalah 14 ditambah, nah ini ada arti 2G6 itu artinya 2 dikalikan hasilnya G6. Jadi 2 dikalikan 24. Nah, ini 14 ditambah 48, jadi hasilnya adalah 62. Kemudian yang ketiga, G-2. G-2 dikalikan dengan F1. Nah, kalau supaya tidak membingungkan boleh dipisahkan dulu G-2. G-2 berarti 5 kali min 2 min 6. Min 10 min 6 min 16. F1 1 kuadrat 5 kali 1 ya. 1 kuadrat 1 min 5 berarti minus 4. Sehingga G min 2 kalau dikalikan dengan F1 akan sama aja min 16 dikalikan min 4. Min kali min plus 16 kali 4 adalah 64 ya. Oke. Lalu yang nomor 4. 2F3 dibagi 3G2. Mungkin kalian tanya kalau langsung boleh nggak? Silakan. Kalau mau langsung berarti ini artinya 2 kali F3. 3 kuadrat min 5 kali 3. Dibagi 3 kali G2. 5 kali 2 min 6. Ini 9 dikurangi 15 min 6. Min 6 kali 2 min 12. Ini 10 yang di dalam kurung dulu diselesaikan ya. 10 min 6 4. 4 kali 3 12. Min 12 dibagi 12 min 1. Nah, ini masih tentang aljabar fungsi, tapi kita mencari nilai fungsinya jika variabelnya diganti dengan bilangan tertentu. Silakan dipahami terlebih dahulu. Oke, ya. Sekarang kita kembangkan lagi, ya. Kita kembangkan, sekarang kita balik. Kita balik artinya adalah nilai dari suatu fungsi. Nilai dari, kalau tadi adalah ada fungsi kemudian dicari nilainya ya. Nilai jika variabelnya diganti. Nah, sekarang dibalik. Berapakah Fx kalau Fa sama dengan ini? Kalau Fa-1 sama dengan ini dan seterusnya. Nah, ini kita dari perubahan, ini adalah fungsi yang mengalami perubahan, kita akan mengembalikan ke bentuk awalnya. Bagaimana caranya? Kita lihat yang A yang sederhana dulu. Fa sama dengan 2A min 16. Yang ditanya adalah Fx. Nah,
Ternyata yang pertama ini kalau kita lihat, oh berarti A-nya itu kita tinggal gantikan menjadi X. Maka ini juga sama, sehingga didapatkan 2X min 16. Ini yang pertama, simple. Yang B, ini F dari A min 1 sama dengan 4A min 10. Oh ya, satu lagi yang harus kalian ingat. Kalau yang ditanya fx, berarti nanti variabel si fungsi itu harus dalam variabel x. Maka di sini kalau sudah mengalami perubahan fa, ini akan menjadi a. Nah, dari sini yang ditanyakan adalah fx. Nah, perhatikan fx. Ya kan? Kalau tadi yang pertama simple. Fa ini yang ditanya fx. Oh, berarti a-nya sama dengan x. A-nya kita ganti x, ya kan? Nah, yang kedua, fa min 1 sama dengan 4a min 10. Yang ditanya fx, berarti apa? Nah, berarti si x-nya sama dengan a min 1. Ya bukan? Kalau kita lihat dari bentuknya ini. Oh, berarti x-nya sama dengan a min 1. Maka si a-nya menjadi berapa? Karena ini nanti yang harus kita rubah. Dari bentuk persamaan ini, kita nyatakan menjadi a. Berarti X ditambah 1 sama dengan A. Ya kan? Sehingga ini kalau FA min 1 jadi Fx, ya kan? Maka A-nya adalah X plus 1. Maka Fx, A-nya ini kita ganti dengan X plus 1. Kita substitusi, berarti 4 kali X plus 1 min 10. 4X ditambah 4 min 10. Jadi 4X min 6. Ini adalah Fx. Paham ya? Paham? Oke. Kita lihat yang C. Yang C, perhatikan. F2A plus 4 itu sama dengan 6A min 12. Yang ditanya Fx. Perhatikan. Berarti nilai X-nya sama dengan apa? Nilai X-nya adalah 2A plus 4. Jadi 2A ditambah 4 ini sama dengan X. Nah, lalu dari situ harus kita nyatakan menjadi A. 4-nya kita pindah. Jadi 2A sama dengan X min 4. Maka A sama dengan X min 4 dibagi 2. Ya kan? Nah, sehingga nanti Fx kita mengganti A-nya dengan X min 4 per 2. Maka 6 dikali X min 4 per 2 min 12. Ini bisa disederhanakan ya. 3 ya di sini ya. Jadi 3 kali X, 3X min 12 min 12. Berarti 3X min 24. Ini Fx-nya. Paham ya? Kemudian yang D. Nah, hati-hati. Bukan sulit, tetapi agak sedikit perlu ketelitian. Yang D. A plus 1 dibagi A min 2 sama dengan A plus 2. Yang ditanya Fx. Nah, berarti dengan kata lain, nilai X-nya sama dengan berapa? Oh, nilai X-nya sama dengan ini. Maka A plus 1 dibagi A min 2. Ini adalah X. Betul? Nah, tadi yang saya bilang, kita harus menyatakan menjadi A. Maka langkah berikutnya ini kalikan silang. Sehingga didapatkan A plus 1 sama dengan, ini kali silang. Berarti X dikalikan A min 2. Jadi A plus 1 sama dengan, ini AX min 2X. Nah, karena harus dibentuk menjadi A sama dengan, maka yang memiliki variabel A itu dijadikan 1. Nih, kita pindah. Berarti A dikurangi AX. Satunya kita pindah, berarti min 2X min 1. Agar mendapatkan bentuk A, maka ini A-nya dikeluarkan. Jadi 1 min X sama dengan 2X min 1. Min 2X min 1. Maka A-nya adalah min 2X min 1 dibagi 1 min X. Ya. Kalau mau dibalik boleh. Ini kalau saya keluarkan min menjadi
2X plus 1. Ini saya keluarkan minus menjadi X min 1. Minusnya coret. Nah, berarti didapatkan A-nya adalah 2X plus 1 dibagi X min 1. Ini A-nya. Maka ini kita ganti. Sehingga Fx sama dengan A-nya kita ganti dengan ini. Maka menjadi 2X plus 1 dibagi X min 1 ditambah 2. Hati-hati. Ini adalah pecahan. Maka penyebutnya disamakan. Sehingga 2X plus 1 ditambah 2 kali X min 1. Ya kan? Kita buka kurungnya. Nanti 2X tambah 2X. Jadi 2X plus 1 plus 2X min 2. 2X tambah 2X adalah 4X. 1 min 2 adalah min 1 dibagi X min 1. Nah, ini adalah Fx. Nah, ya, bagaimana? Bisa kan? Bisa kan? Nah, seandainya nanti dari sini kemudian ditanya nilai F6 misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya dicari nilai F6? Nah, nanti kita akan lihat lagi setelah ini ya. Sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Yuk, nanti kita tambahkan lagi setelah ini bagaimana kalau ditambahkan atau dicarinya yang lain ya. Ini saya coba sekarang. Yang ini dipahami dulu ya. Dipahami satu persatu, kemudian nanti saya berikan contoh soal yang lain. Baik. Ini saya ambil dari soal yang tadi, hanya pertanyaannya berbeda. Tentukan F3 kalau diketahui ini. Sebenarnya agak lumayan simpel juga. Yang pertama, kalau FA sama dengan 2A min 16. Yang ditanya F3. Berarti intinya adalah mengganti, ini yang ditanyakan F3 ya. Berarti intinya mengganti A dengan 3. Maka bisa langsung 2 kali 3 min 16. Ini 6 min 16 adalah min 10 ya. Yang B, F A min 1 sama dengan 4A min 10. Sebenarnya pakai cara tadi bisa. Kalau cara sebelumnya dicari efek kan, setelah ketemu efek kemudian X-nya diganti dengan 3, sama. Boleh. Jadi pakai langkah yang tadi, kemudian terakhir ketemu efek sama dengan sekian, lalu tinggal mengganti X-nya dengan 3. Tetapi boleh nggak menggunakan cara lain? Boleh saja. Ini kalau kita perhatikan yang ditanya F3. Berarti apa? Nilai A-1 itu sama dengan 3. A-1 sama dengan 3. Yang harus kita cari A-nya ini berapa? Untuk menggantikan ini. Dari sini aja, dari persamaan ini. Berarti A-nya ini 4. Ya kan? 3 plus 1. Maka F3 supaya menghasilkan F3. A-nya ini kita ganti 4. Jadi 4 kali 4 min 10. Jadi 6. Apakah sama hasilnya? Kalau tadi kita mengubah ke Fx dulu, baru kita ganti X-nya dengan 3, silahkan dicoba. Hasilnya pasti sama. Jadi kalau kalian penasaran, boleh di contoh sebelumnya yang kita mencari Fx, ganti X-nya dengan 3. Pasti hasilnya sama ya. Tapi ini untuk mempersingkat saja. Yang C, F2A plus 4 sama dengan 6A min 12. Yang ditanya F3. Oh, berarti 2A plus 4 ini sama dengan 3. Harus sama dengan 3. Karena yang ditanya, betul? Nah, baru dari sini 2A sama dengan 3 min 4 min 1. Berarti A-nya min setengah. Nah, maka F3 kita mengganti A-nya dengan min setengah. Jadi 6 kali min setengah min 12. Ini min 3 ya. Min 3 min 12 adalah min 15. Kalau mau dicek silahkan, nanti dicek sendiri. Kalau pakai yang cara sebelumnya, setelah ketemu Fx, baru X-nya diganti 3. Silahkan, sama aja ya. Yang D, F dari A plus 1
A-2 sama dengan A plus 2. Yang ditanya F3. Berarti A plus 1, A-2 ini sama dengan 3. Ya kan? Kalikan silang. A plus 1 sama dengan 3A min 6. 3 kali A, 3A, 3 kali min 2, min 6. Kemudian A-nya digabungkan. A min 3A, min 6, min 1. Ini min 2A, min 7. Berarti A-nya min dibagi min plus 7/2. Ya. Sehingga F3 untuk nomor D, A-nya diganti dengan 7/2. 7/2 ditambah 2. Ini samakan penyebut. Seperti ini ya. Jadi 11/2. Nah, ini adalah tentang aljabar fungsi dan mencari nilai fungsi. Lalu kita kembalikan lagi mencari fungsinya jika nilainya diketahui ya. Nah, demikian pertemuan kali ini. Nanti untuk soal-soal latihannya nanti saya berikan di kesempatan lain ya. Terima kasih dan sehat selalu buat kalian semua.